warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Novita dari kelas 10-11 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di kelas 10 semester 2, yaitu materi statistika. Statistika. Pengertian dari statistika. Statistika merupakan salah satu materi matematika mengenai merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data dari masalah matematika. Selanjutnya, mean atau rata-rata. Pengertian dari mean adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rumus dari mean data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Untuk rumus mean data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma XI FI, di mana I sama dengan 1 per sigma FI, di mana X bar sama dengan rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, FI adalah frekuensi nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu 1. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 8. Penyelesaiannya yaitu banyak datanya atau N sama dengan 10. X bar sama dengan sigma XI per N. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn per N. X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 per 10. X bar sama dengan 62 per 10. X bar sama dengan 6,2. Jadi, rata-rata dari data tersebut adalah 6,2. Soal yang kedua yaitu perhatikan tabel berikut. Mean dari data yang disajikan pada tabel di samping adalah: untuk mengetahui jumlah banyak data pada tabel tersebut, kita menggunakan cara yaitu XI atau nilai data ke I dikali dengan FI atau frekuensi ke I. Sehingga 44 dikali 3 sama dengan 132, 46 dikali 6 sama dengan 276, 49 dikali 5 sama dengan 245, 52 dikali 7 sama dengan 364, 55 dikali 2 sama dengan 110. Sehingga didapatkan jumlah banyak datanya adalah 1127 dan banyak data adalah 23. Setelah jumlah banyak data dan banyak data didapatkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu X bar sama dengan sigma XI FI per sigma FI. X bar sama dengan 1127 per 23. X bar sama dengan 49. Jadi, mean dari data yang disajikan dalam tabel tersebut adalah 49. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data sudah terurut. Rumus dari median apabila banyak data ganjil yaitu ME sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. Dan apabila banyak data genap, maka median sama dengan data ke N per 2 ditambah dalam kurung N ditambah 2 ditambah 1 tutup kurung per 2. Selanjutnya untuk rumus median data berkelompok sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2 N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P, di mana ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas median. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Diketahui berat badan beberapa anak yaitu
32 kg, 27, 36, 25, 28, 30, 33, 32, 27, 35, dan 34 kg. Median dari data berat badan anak tersebut adalah pembahasannya, yaitu sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 25, 27, 27, 28, 30, 32, 32, 33, 34, 36, 36. N atau banyak data adalah 11. ME atau median sama dengan data ke N ditambah 1 per 2 sama dengan 11 ditambah 1 per 2 sama dengan 6. Jadi mediannya yaitu nilai data ke-6 yaitu 32 kg. Sehingga median dari data berat badan anak tersebut yaitu 32 kg. Contoh soal yang kedua. Data hasil ulangan matematika kelas 10 disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Median dari data di samping adalah, sebelum mencari kelas median, kita terlebih dahulu menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu 4, 9, 23, 33, 37, dan 40. Untuk mencari kelas median sama dengan 1 per 2 dikali N, sama dengan 1 per 2 dikali 40, sama dengan 20. Jadi, kelas median terletak pada frekuensi ke-20, sama dengan 60 sampai 69, dengan frekuensi 14, dan frekuensi kumulatifnya adalah 23. Selanjutnya, kita akan menentukan TB atau tepi bawah median, yaitu 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. FK atau frekuensi kumulatif sama dengan 9. FI atau frekuensi ke I sama dengan 14. Dan panjang kelas median sama dengan 10. ME atau median sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P. Jadi, median sama dengan 59,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 9 per 14 tutup kurung dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 11 per 14 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 7,86 sama dengan 67,36. Jadi, median dari hasil ulangan matematika kelas 10 adalah 67,36. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Rumus dari modus data kelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Dengan MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P sama dengan panjang kelas modus. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, modus dari data 5, 9, 8, 7, 9, 5, 9, 9, 7, 9, 8, 6, 9, 7 adalah, jadi modus adalah nilai data yang sering muncul. Jadi pada data tersebut MO sama dengan 9. Angka 9 atau data 9 muncul sebanyak 6 kali. Soal yang kedua yaitu perhatikan tabel berikut. Modus dari data pada tabel di samping adalah 49 sampai 54 dengan frekuensi 14. Pembahasannya yaitu
TB sama dengan 49 dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. D1 sama dengan 14 dikurangi 9 sama dengan 5. D2 sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. P sama dengan 6. Jadi MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. MO atau modus sama dengan 48,5 ditambah dalam kurung 5 per 5 ditambah 4 tutup kurung dikali 6 sama dengan 48,5 ditambah 3,33 sama dengan 51,83. Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 51,83. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3 macam, yaitu Q1 atau kuartil pertama atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah, Q3 atau kuartil atas. Selanjutnya rumus dari kuartil yaitu untuk kuartil data tunggal Q1 sama dengan 1 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Untuk data kelompok yaitu Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 4 N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P. Untuk LI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I. N sama dengan banyak data, P sama dengan panjang kelas, I sama dengan 1, 2, 3. Contoh soal yang pertama, tentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 dari data berikut. Dengan data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Pembahasannya yaitu data diurutkan terlebih dahulu. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13 dengan N atau banyak data yaitu 11. Pembahasannya, data diurutkan terlebih dahulu yaitu 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, dan 13 dengan N atau banyak data sama dengan 11. Q1 sama dengan N ditambah 1 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3, yaitu data ketiga. Data ketiga sama dengan 5. Untuk Q2 sama dengan 2 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 2 dalam kurung 11 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, yaitu data ke-6 sama dengan 7. Q3 sama dengan 3 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, yaitu data ke-9 sama dengan 9. Jadi Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 7, Q3 sama dengan 9. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentukan kuartil bawah atau Q1 dari data tabel di bawah ini. Untuk terlebih dahulu kita mencari frekuensi kumulatifnya yaitu 9, 20, 37, 49, 57, 60. Pembahasannya untuk letak kuartil 1 atau kuartil bawah sama dengan 1 dalam kurung N tutup kurung per 4 sama dengan 1 dikali 60 per 4 sama dengan 15. Q1 terletak pada data atau nilai yaitu 21 sampai 31 dengan frekuensi 11 dan dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 20. TB sama dengan 21 dikurangi 0,5 sama dengan 20,5. FK sama dengan 9, FI sama dengan 11, P sama dengan 11. Jadi Q1 atau
kuartil bawah sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 4N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P sama dengan 20,5 ditambah dalam kurung 15 dikurangi 9 per 11 tutup kurung dikali 11 sama dengan 20,5 ditambah 66 per 11 sama dengan 20,5 ditambah 6 sama dengan 26,5. Jadi, kuartil bawah atau Q1 dari data tabel tersebut adalah 26,5. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Rumus persentil untuk data tunggal yaitu P sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Untuk rumus persentil data kelompok yaitu P sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P dengan TB sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I, P sama dengan panjang kelas persentil, N sama dengan banyak data, dan I sama dengan data ke 1, 2, 3 sampai ke data 99. Selanjutnya ada contoh soal yaitu 1. Tentukan persentil ke 45 atau P45 dari data 10, 13, 11, 12, 14, 9, 7, 8, 10, 12, 15, 11, dan 18. Sebelum mencari letak persentilnya ke 45, kita urutkan terlebih dahulu data yang ada yaitu 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, dan 18 dengan N atau banyak data sebanyak 15. Letak P45 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 45 dalam kurung 15 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 720 per 100, kemudian kita sama-sama bagi 20 sama dengan 36 per 5 sama dengan 7,2. Jadi letak persentil ke 45 terdapat pada data urutan ke-7 dan 8, yaitu pada angka 11 dan 11. Sehingga persentil ke-45 sama dengan 11 ditambah 11 per 2 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Jadi, persentil ke-45 dari data tersebut adalah 11. Soal yang kedua yaitu diketahui data kelompok berikut. Tentukan persentil ke-30 dari tabel data di samping. Pembahasannya terlebih dahulu kita tentukan frekuensi kumulatifnya yaitu 3, 12, 23, 30. Letak persentil ke-30 sama dengan I dikali N per 100 sama dengan 30 dikali 30 per 100 sama dengan 9. TB sama dengan 4 dikurangi 0,5 sama dengan 3,5. FK sama dengan 3, FI sama dengan 9, dan P sama dengan 3. Sehingga persentil sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P sama dengan 3,5 ditambah dalam kurung 9 dikurangi 3 per 9 tutup kurung dikali 3 sama dengan 3,5 ditambah 18 per 9 sama dengan 3,5 ditambah 2 sama dengan 5,5. Jadi persentil ke-30 dari tabel data tersebut adalah 5,5. Selanjutnya ada desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan.
Rumus data tunggal desil yaitu D sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Untuk rumus data kelompok yaitu D sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 10 N dikurangi FK per FI tutup kurung dikali P. Dengan TB sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FI sama dengan frekuensi kelas desil ke I, P sama dengan panjang kelas desil, N sama dengan banyak data, dan I sama dengan data ke-1, 2, 3, sampai ke data ke-9. Contoh soal untuk desil yaitu 1. Tentukan desil kelima dari data berikut 3, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 9, 8, 8. Pembahasannya, data diurutkan terlebih dahulu yaitu 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9 dengan N atau banyak data sama dengan 10. Letak desil kelima sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10 sama dengan 5 dalam kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 10 sama dengan 55 per 10 sama dengan 5,5. D5 sama dengan X5 ditambah 0,5 dalam kurung X6 dikurangi X5 tutup kurung sama dengan 5 ditambah 0,5 dalam kurung 7 dikurangi 5 tutup kurung sama dengan 5 ditambah 0,5 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, desil kelima dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil dapat diperoleh dari selisih antara kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dalam hal ini, kuartil dengan nilai terbesar adalah Q3 dan kuartil dengan nilai terkecil adalah Q1. Rumus dari jangkauan interkuartil adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H sama dengan jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Selanjutnya, ada contoh soal yaitu 1. Nilai ulangan harian matematika siswa kelas 10 sebagai berikut. 85, 70, 80, 76, 92, 85, 88, 80, 70, 76, 90, 86, 82, 95, 79, 92, 75, 70, 85, 78, 90, 92, dan 95. Jangkauan interkuartil dari data nilai ulangan harian matematika tersebut adalah pembahasannya. Data diurutkan terlebih dahulu. N sama dengan 23, Q3 sama dengan 3 dalam kurung 23 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 18. Data ke-18 adalah 90. Q1 sama dengan 23 ditambah 1 per 4 sama dengan 6. Jadi data ke-6 sama dengan 76. Sehingga H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 90 dikurangi 76 sama dengan 14. Jadi jangkauan kuartil dari data tersebut adalah 14. Selanjutnya ada variansi dan simpangan baku data tunggal. Pengertiannya yaitu variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data, sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi atau ragam. Rumus dari variansi atau simpangan baku data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dengan I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2. S sama dengan akar dari 1 per N sigma dengan I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Dengan S kuadrat sama dengan variansi atau ragam, S sama dengan simpangan baku, N banyaknya data, XI sama dengan data ke I, dan I sama dengan data ke 1, 2, 3, dan ke N.
Selanjutnya ada contoh soal yaitu 1. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data di bawah ini. 2, 8, 5, 6, 4, dan 5. Pembahasannya yaitu dengan n atau banyak data adalah 6. X bar sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 per 6 sama dengan 5. S kuadrat atau ragam sama dengan dalam kurung 2 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 8 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 5 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 6 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 4 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung 5 dikurangi 5 tutup kurung kuadrat per 6 sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 per 6 sama dengan 20 per 6 sama dengan 3,33. S sama dengan akar dari 3,33. S sama dengan 1,83. Jadi, variansi atau ragam pada data tersebut adalah 3,33. Sedangkan simpangan bakunya adalah 1,83. Berikutnya ada variansi dan simpangan baku data kelompok. Rumus variansi dan simpangan baku untuk data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma dengan I sama dengan 1 Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar tutup kurung kuadrat per sigma Fi. Untuk S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari sigma dengan I sama dengan 1 Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar tutup kurung kuadrat per sigma Fi. Dengan S kuadrat sama dengan variansi, S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyaknya data, Xi sama dengan titik tengah kelas ke I, X bar sama dengan rata-rata, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I. Selanjutnya ada contoh soal yaitu tentukan variansi dan simpangan baku dari data kelompok di samping. Pembahasannya yaitu untuk nilai Xi diperoleh dari 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3. 5 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6. 8 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 10, 13 ditambah 15 sama dengan dibagi 2 sama dengan 14. Untuk menentukan jumlah data yaitu dengan Fi dikali Xi yaitu sama dengan 157. Sehingga mean sama dengan 157 per 18 sama dengan 8,72. S kuadrat sama dengan 359,76 per 18 sama dengan 19,98. S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 19,98 sama dengan 4,45. Jadi, variansi dari data kelompok tersebut adalah 19,98 dan simpangannya adalah 4,45. Kesimpulan dari materi ini bahwa statistika merupakan ilmu yang ada di matematika mengenai mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data dari masalah matematika yang ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.